Assalamualaikum, saya Mardiana, NIM 8567885992 dari UPBJJ UT Palembang. Di sini saya akan melaksanakan praktikum simbiosis parasitisme. Dalam suatu ekosistem terdapat hubungan antar makhluk hidup lainnya, serta dengan lingkungannya saling ketergantungan dengan timbal balik antar spesies makhluk hidup dalam suatu habitat tertentu disebut dengan simbiosis. Adapun jenis simbiosis yakni simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antar dua organisme spesies yang mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Untuk mengetahui contoh-contoh dari simbiosis parasitisme, kita akan melaksanakan praktikum. Dan yang pertama, alat dan bahannya. Yang kita butuhkan hanyalah lembar pengamatan, alat tulis, dan lingkungan sekitar kita. Dari hasil pengamatan yang saya temukan, yang pertama adalah hubungan antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk memperoleh keuntungan berupa makanan dengan cara menghisap darah manusia. Sedangkan manusia dirugikan karena bagian tubuh yang dihisap oleh nyamuk akan menjadi gatal, bentol-bentol, kemerahan, dan potensi menjadi penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Selanjutnya adalah hubungan antara ulat dengan tanaman pandan. Diuntungkan karena memperoleh makanan dari daun pandan sehingga kelangsungan hidupnya tetap terjaga. Tanaman daun pandan karena daunnya menjadi bolong-bolong, rusak, dan menghambat fotosintesis dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Ketiga adalah hubungan antara kutu putih dengan tanaman mangga. Kutu putih merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan karena memperoleh zat-zat makanan dari tanaman mangga supaya ia terus bertahan hidup. Namun, tanaman mangga mendapatkan kerugian karena daun-daun pada tanamannya menjadi mengerut, menguning, busuk, dan layu. Mungkin kutu putih berkembang biak dan jumlahnya semakin banyak. Mangga berpotensi kematian, volume saring makanannya makin banyak diambil. Yang keempat adalah hubungan antara benalu dengan pohon jambu Jamaika. Benalu adalah parasit yang diuntungkan karena ia terus bertahan hidup karena menghisap air dan zat hara dalam pohon jambu Jamaika tersebut. Pohon Jamaika sebagai inang yang ditempati hanya mendapatkan kerugian karena air dan zat hara diambil oleh benalu. Jika terus dibiarkan, jambu Jamaika akan terhambat pertumbuhannya dan kembangannya. Dan yang kelima yang saya temukan adalah hubungan antara siput dengan pohon cabai. Dalam hal ini, siput memperoleh keuntungan makanan yaitu daun-daun pohon cabai untuk tetap menjaga kelangsungan hidupnya. Kan pohon cabai mendapatkan kerugian mana daunnya menjadi bolong-bolong, rusak, dan menghambat proses fotosintesis sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan cabai tersebut. Berikut adalah tabel hasil pengamatan simbiosis parasitisme saya temukan di lingkungan sekitar saya. Kesimpulan dari pengamatan hari ini adalah ada 3 jenis simbiosis yang terjadi dalam hubungan antar organisme. Salah satunya adalah parasitisme. Simbiosis parasitisme terjadi pada hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, yang mana satu pihak diuntungkan atau parasit, sedangkan pihak yang lain dirugikan atau inang. Hubungan tersebut membawa keuntungan bagi kelangsungan hidup parasit dengan memperoleh sari makanan dalam jumlah yang banyak serta dalam kurun waktu tertentu.
Keberadaan parasit dapat menyebabkan kematian bagi makhluk hidup yang ditumpanginya. Sekian dari video